Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kembali ke rongsokan ya. Ini yang rongsokan HP yang belum digarap. Nah ini sekarang edisi berikutnya kita akan coba ya untuk reparasi rongsokan. Nah ini dia nih, boleh ada Sony Ericsson ya. Sony ini tipe seri F100. Dia disebut juga Lajau, Sony Ericsson Lajau. Ini sangat langka ya. Kecil sekali tuh. Kecil mungil. Oke, ini saya dapat dari rongsokan sudah lama nih di Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, nih. Penampakannya seperti ini ya. Tombolnya seperti ini, terus ya model Prisma gitu ya. Ini mirip kayak Nokia 7070 Prisma ya. Tuh Sony Ericsson. Oke. Kameranya juga di atas sudut. Oke. Kita akan coba ini, kita reparasi. Kita ke meja servis. Oke, kembali lagi ya di meja servis. Nah, ini langsung saya coba ya. Ini ada Sony Ericsson seri F100. Ini dapat dari rongsokan sudah lama, dan ini belum saya pernah garap. Yang di kardus itu semua belum digarap. Masih saya pendem saja. Seperti harta karun. Oke, sekarang saya akan coba reparasi ya. Ini saya penasaran dengan Sony yang model lipat ya. Terus dia juga ada apa namanya, ada memorinya ya, tuh dia sudah pakai micro SD ya. Oke, ini seri F100i. Ini sangat langka ya, sangat langka handphone ini. Oke, kita lanjut untuk coba tes dipakai ya. Sekarang sih saya simple ya, pakai USB tester saja, nggak usah pakai PSU, power supply. Nah, sebenarnya penasaran ya, power supply saya tuh ada di atas kamera saya nih. Nih saya coba akan perlihatkan ya. Nih, tuh PSU saya. Nih PSU saya tuh. Dia mereknya tuh merek Sansen. Ini saya kurangi tegangan ya. Tuh 37 volt, oke. 37 volt 41. Nah, ini mereknya Sansen ya. Tuh. Merek dari Sansen DC power supply P1501T. Ini sudah saya pakai hampir 10 tahun ini saya pakai. Sangat mantap. Oke, kita lanjut ke meja servis. Jadi ya begitu ya keadaannya kalau misalkan saya untuk cek tegangan arus ya. Repot, saya ada di atas power supply-nya. Saya pakai USB tester saja, yang penting ada voltmeternya yang kita butuhkan itu. Kita coba langsung dicolok. Nih kabelnya saya buat begini nih. Kabel tester bikinan sendiri. Jadi yang dibutuhkan min plusnya ya. Nah, ini biasanya min plusnya di Sony Ericsson dia kebalik ya. Kalau Nokia kan di sini, di kanan plusnya, apa di pojok sini. Kalau Sony Ericsson di sini, di tengah sini. Oke, kita coba. Kita jepit dulu di sini. Dan groundnya di pinggir. Jadi beda dengan Nokia, kebalik dia. Oke, ini sudah saya seperti ini. Saya pakai power bank ya, seperti dia. Jadi nggak perlu ribet-ribet saya pakai PSU. Oke. Nah, ini yang kita butuhkan tuh ampernya ya, tuh yang paling bawah nih ampere nih, yang ini kelihatan ya, tuh tulisannya A, ampere, yang di atas tuh volt, voltmeternya. Oke, siap. Kita coba nih untuk tekan tombol powernya. Tombol powernya ada di sini ya, di keypad.
tekan tombol. Wah, mati lagi. Kita coba tekan tombol ya. Dia getar ya. Tuh, dia ada 0,1 ampere ya. Coba kita tunggu apakah dia nyala. Wah, ini ada suara ya, ada suara, terus ampernya naik ya. Tuh, ampernya naik, jadi hampir 2 ampere ya. Cuma kok ini nggak tampil ya sini ya. Coba kita tunggu ya, biasanya loadingnya lama ini. Loading boot buat menyalakan handphone ke menu ya. Tetap nggak mau ya. Wah, ini keadaannya masih blank ya. Tuh, ampernya masih stabil. Tuh, naik turun ya. Tombolnya juga nggak nyala ini. Oke, fix. Coba kita akan bongkar langsung. Apakahnya sudah pernah bongkaran ya. Tuh, jadi kondisinya tuh udah apa, segelnya tuh udah kebuka. Tuh, malah bautnya beda sendiri dia. Yang lainnya baut dia hitam tuh, hitam plus apa namanya, baut ini ya, baut bintang nih. Tuh, baut bintang, yang lainnya hitam semua, ya ini putih nih. Malah plus lagi, aduh. Tuh, udah boncel-boncel pinggirannya berarti pernah fix nih, pernah dibongkar nih ya. Oke, kita coba bongkar. Nah, wah, pas saya bongkar tuh ya begini ya keadaannya ya. Tuh, fleksibelnya tuh lepas tuh. Oke, fix ini fleksibelnya lepas ya, tapi nggak tahu ini robek apa enggak. Saya lihat dari tekukannya biasanya tuh ada yang robek ya. Pas saya bongkar malah ini udah terlepas fleksibel soketnya ini. Ini soket utama ke mesin ya, fleksibel ini. Jadi fleksibel yang ke mesin langsung ke bagian LCD depan ya, bagian sini dengan kamera ya, semuanya. Oke, kita coba nih tempel lagi ya, tempel lagi. Coba kita tes saja langsung ya, langsung pakai baterai. Nah, baterainya seperti ini ya. Tuh, baterai BST 38. Nah, ini saya tembak dulu ya pakai casan desktop. Kayaknya agak nyala dikit, jadi arusnya masih apa, selnya masih bagus. Oke, ini sudah 10 menit ya saya cas desktop. Nah, ini kan nggak ada apa keterangannya ya, indikator penuhnya apa ya, ini soalnya begini biasa aja. Cuma ini ampere arusnya kuat buat nembak baterai. Oke, saya coba gunakan ini ya. Tuh, ini ada LCD nya buat indikator. Nah, kita lihat ya apakah dia sudah dapat. Wah, masih kosong ya. Tuh, masih kosong. Oke, tembak lagi. Oke, ini sudah 10 menit lagi ya. Saya tembak. Memang susah kalau nembak baterai jadul yang sudah lama nggak dipakai ya. Kita coba tes, lihat tegangan. Oke, dapat ya, tegangannya dapat 1 bar.
Mantap. Kita coba tes ya. Bautnya bintang ya, tuh sama-sama model baut bintang. Oke, nah di sini kita liatin dratnya ya, drat itu dia seperti ini ya. Bentar, nih tuh. Walaupun dia sama-sama drat, sama-sama hitam, terus model bintang bautnya, kita lihat dratnya. Nah ini drat bawaannya Sony seperti ini, dratnya lebih halus. Nah ini dratnya kasar, agak renggang ya, dratnya agak renggang, ini agak sempit ya. Jadi jangan dipaksain ganti baut, modelnya beda dratnya, jadi bisa membuat slack di bagian tulang frame. Oke, jadi kita harus perhatikan juga dratnya ya untuk penggantian baut. Oke, kita coba pasang saja. Kita coba masukkan SIM card ya. SIM card ada nih, cuma SIM card mati. Yang penting pakai SIM card. Biasanya HP jadul tuh nggak mau masuk menu kalau dia nggak pakai SIM card ya. Saya mau coba pakai SIM card yang hidup aja ya. Saya coba pakai SIM card yang hidup. Nah ini ada Nokia E61 ya, HP-nya belum saya cas jadi mati ya. Ini sinyalnya masih bisa ya. Ini ada Indosat, saya pakai sinyal Indosat. Oke. Ini juga saya dapat dari rongsokan ya, kena blank LCD, malah saya bingung. Tapi sekarang sudah selesai. Oke, kita coba ya. Tuh kartu, dengan kartu aktif saja ya. Saya coba langsung, apakah dia sinyalnya masih ada, apa keblokir ya, atau keblokir ya. Oke, mantap. Coba kita nyalakan. Oke, sudah getar. Ya, ada suaranya ya, ada timbul suara. Speakernya masih buzzer speaker masih aman. Oh, ini nggak mau nampil di tuh, malah dia nggak mau nampil ya. Saya bingung nih. Tuh, pas dibuka agak kedip doang gitu. Padahal soket fleksibel udah dipasang ya. Oke, kita coba bongkar lagi ya. Saya nggak bongkar ini nih bagian mesin lagi. Saya bongkar ini bagian depan sini. Barangnya lewat mana ini? Saya buka dulu bagian depan dia.
bagian layar. Nah, ini udah buka. Nah, benar juga dugaan saya. Jadi bautnya ada di depan ya, tuh. Makanya saya buka dari belakang nggak bisa, keras. Jadi kita harus teliti dulu sebelum bertindak. Nah, ini kita buka dulu bunyi bautnya. Nah, baru bisa dibuka dari belakang nih. Tutup dulu, coba kita buka. Nah, benar kan? Langsung bisa terbuka. Wow, mantap nih. Jadi dia ada layar lagi ya sini ya, tuh layarnya. Kita coba untuk buka dulu nih, fleksibel semua.